Sekali lagi saya katakan, ini Bible, ini kitab Anda. Jangan sampai Anda menolak Bible Anda. Jangan Anda sembunyikan, datanya sudah jelas. Oke, sudahlah. Oke, menang Pak Ustadz. Oke, gitu harus Anda akui kebenaran itu, bahwa iblis merasuki orang dan menyembah kepada Yesus. Di dalam Wahyu 3 nomor 9 diterangkan dalam kitab Anda. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Di situ dikatakan, orang Yahudi ini sebenarnya tidak demikian, melainkan mereka ini adalah pendusta. Saya ingin tahu dari Anda, benarkah bahwa jemaat-jemaat yang mengatasnamakan dirinya sebagai jemaat orang Yahudi itu adalah orang-orang pendusta? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah, tapi kemudian jemaat-jemaat yang dikatakan pendusta ini mengajarkan menyembah kepada Yesus. Pertanyaan saya, Yesus menyembah kepada Tuhan yang benar. Anda menyembah kepada Yesus anak Maria. Siapa yang mempraktekkan di dalam kitab Anda selain orang-orang Yahudi yang pernah sujud menyembah kepada Yesus? Jawab, silakan. Oke, siap. Aku baca dulu. Aku tidak akan cari remis, enggak. Karena kalau remis itu hanya ada di catur ya. Kalau main catur, kalau nggak main catur aja kita sekali-sekali biar ada remisnya. Karena dalam diskusi tidak ada remisnya. Oke, aku tidak akan main catur. Aku tidak akan cari remis. Wahyu 3 ayat 9 tadi ya, saya baca. Lihatlah beberapa orang dari jamaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi mereka. Aku jawab dengan jujur, saksi Yehova. Saksi Yehova ini. Ya, jujur aja aku jawab, ini saksi Yehova. Mereka mengaku sebagai orang Yahudi. Ini saksi Yehova, bukan Kristen. Nah, udah aku jawab Bang, silakan Bang. Oke. Jadi saksi Yehova Anda tuduh itu adalah jemaat-jemaat iblis. Jemaat pendusta. Saksi Yehova mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi. Dia bukan Tuhan, dia bukan sembahan. Kalau saksi Yehova saja Anda sebut sebagai pendusta, lalu disebut apa agama Anda yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Kalau Anda mengatakan yang menyembah kepada Yesus, pertanyaan saya kan menyembah kepada Yesus, Anda mengatakan itu adalah saksi Yehova. Saya ingin Anda menunjukkan kepada saya, siapa selain Kristen yang pernah mencontohkan menyembah kepada anak Maria? Siapa selain Kristen yang pernah mencontohkan menyembah kepada anak Maria? Karena iblis itu bukan mau disembah, iblis itu mau diikutin. Jadi iblis itu tidak pernah minta untuk disembah. Iblis itu maunya adalah agar manusia tidak menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi menyembah kepada tagut, yaitu menyembah kepada selain daripada Allah. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang mencontohkan menyembah kepada Yesus selain daripada orang-orang Kristen? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat simpel dan gampang sekali dijawab. Orang Majus. Ketika Yesus itu lahir di Bethlehem, orang Majusi menyembahnya. Itulah yang kami ikuti. Nah, kenapa kami menyembah? Udah aku jawab ya. Selain orang Kristen kan, orang Majusi menyembah Yesus ya. Nah, berikutnya. Pak Ustadz tadi mengatakan, kenapa Anda menyembah Yesus? Kami mengikuti para nabi. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan kalau anak yang lahir itu adalah Allah. Kami hanya mengikuti para nabi aja. Makanya ketika Yesaya mengatakan bahwa dia akan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ya kami ikuti. Nah, udah aku jawab ya. Nah, berikutnya, penguat lagi bahwa Yesus itu adalah Allah. Apa yang menguatkan kalau Yesus itu adalah Allah? Zakaria 9 ayat 9. Juru selamat. Juru selamat, Pak Ustadz. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, kita akan disiksa kubur. Kita akan disiksa kubur. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 18, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, alam maut tidak akan menguasainya.
Hanya karena itu aja kami menyembah Yesus sebagai Allah. Hanya Allah yang boleh mengatakan seperti itu. Tidak ada nabi mengatakan seperti itu. Nah, Yesus juga menegaskan dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi memang Allah kami itu Tritunggal. Allah kami itu Tritunggal, yaitu Allah yang di dalamnya ada firman dan di dalamnya ada roh. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1. Bapa tanpa firman bagi kami itu bukan Allah. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah satu. Dia adalah Allah kami. Nah, berikutnya ketika Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Mana ada nabi mengatakan aku adalah Alfa dan Omega? Hanya Tuhan yang boleh mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Dan terbukti. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Ustadz. Di luar Kristen siapa yang menyembah Yesus? Orang Majusi. Dalam Lukas. Ketika dia baru lahir, dia disembah. Nah, berikutnya. Kalau orang tidak menerima Tuhan Yesus, rugi Pak Ustadz. Ya, pertanyaan saya enggak ke situ, pertanyaan saya enggak ke situ. Saya ini waktu saya Pak Ustadz. Ini waktu saya Pak Ustadz. Tapi pertanyaan saya bukan anak tidak ke Batak. sana. Gini. Tidak ada waktu. Ini adalah battle. Iya, Jadi kalau ada jawaban Anda habiskan tidak waktu. cocok bisa diluruskan. Nanti aku persilahkan. Atau kalau enggak udah silakan Ustadz dulu silakan. Iya, jadi tolong Anda jawab sesuai dengan pertanyaan. Ya, Anda mengatakan selain orang Kristen yang menyembah Yesus, yang kedua adalah orang Majus. Selain Majus, siapa lagi yang menyembah Yesus? Oke, baik. Pertanyaan Pak Ustadz kan tadi kan, di luar Kristen yang menyembah Yesus siapa? Orang Majusi telah menyembahnya. Selain orang Majus? Enggak, ini waktu nanti ku persilahkan. Udah Pak Ustadz dulu silakan. Ya, selain orang Majus, Kristen, Majus, siapa lagi? Karena begini, di dalam pengajaran Yesus, kalau Anda tadi itu bermimpi terlalu jauh, coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48 ya, kalau saya nggak keliru ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Coba Anda baca. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Makanya saya tanya, mana firman yang Yesus katakan agar manusia Kristen menyembah kepada dirinya? Karena yang akan menjadi hakim adalah perkataan Yesus. Bukan menjadi Kristen. Tapi yang menjadi hakim adalah perkataan Yesus. Sekali lagi saya katakan, ini Bible, ini kitab Anda. Jangan sampai Anda menolak Bible Anda. Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah menjadi hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Makanya saya katakan Kristen itu anti Yesus. Kristen itu penolak Yesus. Kristen itu bukan pengikut, Kristen itu adalah pentuhan anak Maria. Pahami itu, tangkap itu. Jadi jangan Anda bangga-bangga. Nanti Anda mati Ustaz, Anda masuk ke neraka Ustaz. Di mana dalilnya yang bisa membuat saya masuk neraka karena saya tidak menuhankan anak Maria? Nggak ada itu. Yesus hanya mengatakan jika engkau beriman kepada aku, lakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kami melakukan pekerjaan Yesus. Nyembah hanya kepada Allah. Mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Dia sunat, kami sunat. Dia mengharamkan babi, kami pun melakukan hal yang sama. Cuman syariatnya berbeda. Karena dia diutus kepada Bani Israel, kami nggak diutus. Dia bukan untuk kami. Dia untuk Bani Israel. Maka syariatnya untuk Bani Israel, bukan kepada Muslim. Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Ya, jelas sekali pertanyaan saya. Yesus menghakimi manusia berdasarkan firman-Nya. Berarti di sini kalau berbicara mengenai penyembahan dan tidak menyembah, itu adalah uji coba dari firman Yesus. Adakah Yesus mengatakan untuk disembah? Tidak ada. Nah sekarang, Kristen menyembahnya. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mencontohkan? Tolong jujur sebelum saya tunjukkan. Oh, Kristen itu bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Majusi dan pengikut si ini dan si ini. Saya kan? Oke, baik. Iya. Sudah aku jawab tadi, di luar Kristen siapa yang menyembah Tuhan Yesus? Aku jawab tadi Pak Ustadz, orang Majusi. Nah, lalu selain Majusi, Pak Ustadz bilang tadi mau aku jawab. Ada ketika Yesus mengajar, banyak sekali yang menyembahnya ya. Ada orang yang sakit menyembahnya, ada orang yang sakit juga. Asal kujama jubahmu, maka kau akan sembuh. Itu hanya bisa dilakukan kepada Tuhan. Dan ada juga yang mengatakan, aku sudah melihat
Ainunga di ida mataku haluaun nasiakko. Nah, itulah dalam bahasa aslinya. Ainunga di ida mataku haluaun nasiakko. Artinya dia bersaksi, dia telah melihat keselamatan yang daripada Allah. Nah, kami hanya mengikuti para nabi. Yesaya 9 ayat 5 tidak bisa dibantah oleh siapapun bahwa Yesus itu adalah Allah. Kami mengikuti aja, Pak Ustadz. Nah, apa keuntungannya mengikuti Yesus? Keselamatan. Kalau orang-orang yang beragama yang lain itu akan turun ke siksa kubur, Tuhan Yesus menegaskan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi pengikut Yesus itu tidak turun ke alam maut. Tidak turun ke alam maut, saudara-saudara. Demikian juga di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa perintah Tuhan Yesus Kristus? Baptislah mereka. Jadi pengikut Yesus itu harus dibaptis. Kalau ada yang mengaku pengikut Yesus tidak dibaptis, itulah yang dikatakan Yesus, serigala yang menyamar seperti domba. Kalau pengikut Yesus itu harus baptis. Baptis dulu baru ngaku-ngaku pengikut Yesus. Nah, berikutnya, perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dalam Matius 28. Itu harus kami kerjakan. Minta maaf saudaraku. Kita saudara sebangsa. Tetapi meskipun kita sebangsa, tidak bisa membatasi aku untuk memberitakan Injil. Itu perintah Tuhan Yesus. Nah, apalagi perkataan Yesus yang memang membuat dia adalah Tuhan atas semesta alam. Aku adalah Alfa dan Omega. Itulah Tuhan Yesus. Nah, kalau Pak Ustadz mengatakan kalau Tuhan Yesus itu hanya untuk orang Israel, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 16, bagiku ada domba dari kandang yang lain. Demikian juga dalam Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus Kristus itu juru selamat bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Kristen aja. Justru kami karena kasih mengasihi saudara-saudara yang belum terima Tuhan Yesus, maka kami beritakan tentang keselamatan itu. Kami beritakan karena kasih. Daripada saudara disiksa kubur, daripada saudara turun ke alam maut. Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Untuk itulah ketika Yesus turun ke dunia orang mati, kuburan terbuka. Orang-orang kudus bangkit. Artinya, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, siapapun orang yang mati, mau dia kudus, mau dia berdosa, dia akan turun ke satu alam. Alam maut namanya, alam barja atau apapun itu ya. Tetapi, ngapain orang itu di situ? Masuk, turun ke dalam kerajaan maut, kerajaan iblis. Untuk itulah Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati untuk meremukkan kepala iblis itu, agar orang yang kudus tidak tertahan lagi di alam maut. Maka ketika Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit. Orang-orang kudus bangkit naik ke surga. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Pengikut Tuhan Yesus tidak akan turun ke dalam kerajaan maut. Makanya kami para misionaris punya satu stigma. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kalau kami mati masuk surga, tidak mengalami siksa kubur, tidak. Itulah yang membuat kami yakin 100% bahwa Yesus itu adalah Allah kami. Nah, karena kasih yang tidak berkesudahan itulah kami selalu memberitakan Injil. Moderator. Sebab hanya Yesus yang mengajarkan damai. Panjang kali nggak nyambung dengan pertanyaan. Aki, Moderator diarahkan, moderator. Hargai waktu kita, moderator. Mohon maaf. Silakan. Saya bertanya, siapa yang dicontoh menyembah Yesus? Yang dia jual adalah berita kabar burung dari gereja. Poinnya kan saya bertanya kepada saudara. Sekarang gini aja lah, aku dengar dulu lah, simak dulu lah Pak Ustadz, simak dulu lah. Anda gini ngerti anak Batak, pertanyaan. gini anak Batak, Anda dari tadi melakukan sebuah tarian diksi, tidak menyentuh konten. Pertanyaannya tidak dijawab. Biar penonton yang menilai, Bang. Biar penonton yang menilai. Enggak, waktu dimanfaatkan, Bang, anak Batak ya. Minta maaf. Oke, silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya, silakan untuk mengelaborasi, Bang. Iya, jadi Anda bertanya, tema kita adalah siapa yang mengikut iblis. Kan gitu.
Berarti siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Kan itu pertanyaan saya. Anda mengatakan orang Majus. Siapa lagi? Nah, terus kemudian Anda mengatakan Anda pengikut Yesus. Ternyata bohong. Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus, Yesus nggak nyembah anak Maria. Yesus nyembahnya kepada Allah. Anda ternyata adalah pengikut Majus. Kan begitu cara menjawabnya. Apakah orang-orang Majus ini akan masuk ke dalam surga? Seperti yang Anda uraikan? Tidak. Karena mereka adalah penyembah matahari. Kan gitu. Nah, saya katakan kepada Anda mengatakan Anda memfitnah, Anda menuduh para nabi. Nabi-nabi menyembah Yesus, kata Anda. Ini ilmu dari mana Anda dapatkan? Nabi siapa yang menyembah Yesus rupanya? Nabi Paulus, yes. Nabi Lukas, yes. Nabi Markus, yes. Siapa lagi nabi Anda yang menyembah Yesus? Itu yang Anda maksud nabi. Tapi kalau nabi-nabi yang Anda uraikan dalam kitabnya orang Yahudi, itu hoax. Karena Yesus nanti ibunya ngeden baru ada. Nggak ada Yesus pada zaman perjanjian lama. Sekarang saya ajarkan kepada Anda. Yang mengajarkan sebenarnya Anda itu menyembah kepada Yesus selain orang Majusi adalah iblis. Mau dalilnya? Baca Markus. Markus berapa? Markus 9. Di mana titik poinnya? Nomor 6-nya. Ketika orang yang kemudian kerasukan iblis melihat Yesus, maka orang yang kerasukan iblis ini lari ke hadapan Yesus dan sujud menyembah kepada Yesus. Jadi saya kasih kepada Anda ilmu yang mencontohkan Kristen menyembah Yesus selain orang Majus juga adalah iblis. Jadi jangan Anda bilang nabi. Nggak ada itu nabi yang bertemu Yesus, nyembah Yesus, nggak ada. Yang ada iblis. Lalu siapa lagi yang menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan? Selain daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Anda bisa jawab enggak? Atau Anda akan muter-muter lagi? Selain orang Kristen yang menyebut Yesus sebagai anak Tuhan, siapa lagi? Jawab. Yang tadi sudah terjawab ya, bahwa yang mencontohkan Kristen menyembah Yesus itu adalah iblis. Silakan Anda baca Markus 5, nomor 6. Ketika orang yang kerasukan setan itu melihat Yesus, maka dia lari dari jauh, lalu kemudian dia mendapatkan Yesus, lalu sujud menyembah kepada Yesus. Dan itu Anda perhatikan hari ini. Kristen menyembah karena mencontoh kepada orang Majusi dan juga iblis. Pertanyaan saya selanjutnya. Kenapa di dalam kitab Anda diterangkan kemudian bahwa Paulus marah kepada iblis ketika iblis itu berkata kepada Paulus bahwa dialah Paulus ini seorang yang kemudian mengajarkan tentang apa? Paulus ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Paulus ini adalah orang yang kemudian dia dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Ya, di situ Anda baca bagaimana kemudian Paulus marah kepada iblis ketika iblis itu mengatakan bahwa orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan, Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis mengajarkan bahwa Paulus adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus adalah orang yang memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Tapi kenapa kemudian Paulus marah kepada iblis tersebut? Kenapa Paulus murka kepada iblis tersebut? Seakan-akan Paulus tidak mau disaingi oleh iblis. Ketika iblis mengatakan, Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dengarkanlah wahai kalian. Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus ini adalah orang yang mengajarkan kepada jalan keselamatan. Kenapa Paulus marah kepada iblisnya? Kenapa Paulus justru mengusir iblisnya? Bukannya dia berterima kasih. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Silakan. Oke, terima kasih. Aku jawab dalam Markus. Ada orang kerasukan menyembah dia. Iya, iblis juga tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Semua tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah berikutnya, Pak Ustadz tadi mengatakan kalau hanya ajaran Paulus. Jangan lupa Pak Ustadz, sebelum Paulus menjadi orang Kristen, dia sudah membunuh orang-orang Kristen. Artinya tanpa campur tangan Paulus, orang Kristen sudah ada Pak Ustadz. Sebelum orang Kristen diajar oleh Paulus, orang Kristen sudah ada di abad pertama. Sebab Alkitab mencatat bahwa
Paulus itu sebelum bertobat, dia membunuh orang-orang Kristen. Kami mengikuti para rasul. Kami mengikuti para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami tentang segala sesuatu. Rasul Petrus mengajarkan ke Roma, Andreas mengajarkan ke Alexandria, Yakobus mengajarkan ke Syria, dan Yohanes mengajarkan ke Efesus. Tanpa campur tangan Paulus. Orang Kristen sudah ada. Dan Thomas mengabarkan Injil ke India tanpa campur tangan Paulus. Jadi janganlah dikait-kaitkan segala sesuatu dengan Paulus. Jangan dikait-kaitkan. Bukan berarti kami tidak percaya perkataan Paulus. Tetapi stigma yang mengatakan kalau orang Kristen itu ciptaan Paulus salah total. Justru ketika Paulus belum menerima Tuhan Yesus, dialah yang membunuh orang-orang Kristen. Nah, Rasul Petrus, jemaat yang didirikan di atas batu karang, telah menjadi uskup Roma. Dialah yang memimpin Kristen di Roma. Polikarpus yang diajar oleh Rasul Yohanes telah menjadi uskup Smyrna. Itulah teladan-teladan kami. Santo Irenaeus, Santo Ignatius. Bukan hanya Paulus, bukan. Jadi tanpa campur tangan Paulus, orang Kristen itu sudah ada. Jadi kalau begitu anak Batak, kenapa orang-orang di luar Kristen membenci Paulus? Karena memang Pauluslah yang banyak menulis tentang nabi palsu. Contoh Galatia 1 ayat 8 dan 9. Itu memang Paulus yang menulis itu. Jika ada di antara kami atau satu malaikat dari surga mengaku dari surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Inilah yang membuat orang membenci Paulus. Karena memang Paulus itu frontal. Kenapa orang-orang di luar Kristen tidak membenci Petrus? Karena Petrus tidak frontal. Lihatlah orang-orang Katolik, hasil didikan Petrus. Sangat lembut. Jadi berbeda karakter-karakter misionaris. Kenapa Paulus dibenci? Karena Paulus frontal. Paulus mengatakan nabi palsu ini begini dan begini dan begitu. Tetapi pertanyaan saya tentang ini. Iya, dengar. Anak B. Itu udah selesai. Silakan Pak Ustadz dulu. Silakan Pak Ustadz dulu. Pertanyaan saya yang tadi tentang kisah para rasul, kenapa Paulus marah ketika iblis mengatakan Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, Paulus ini mengajarkan kepada jalan keselamatan. Kenapa Paulusnya marah? Kisah para rasul berapa, Pak? Yang saya sebutkan tadi kepada saudara. Ya, dia diulang lagi. Karena banyak kali tadi, Pak. Kisah para rasul berapa? 16. Karena tadi banyak kali. 16. Data di nomor 16 sampai nomor 18. Oke, kisah para rasul 16 ayat berapa, Pak? Nomor 16 sampai nomor 18. Paulus mengusir setan, orang yang kerasukan setan itu, karena menyebut Paulus itu sebagai hamba Allah yang maha tinggi. Oke. Ya, Paulus sedang memberitakan Injil ke Filipi. Filipi ini satu kota di daerah Yunani. Nah, ketika Paulus memberitakan Injil ke situ, Paulus melakukan banyak sekali mujizat-mujizat sehingga orang meninggikan dia. Paulus tidak mau. Ditinggikan. Bahkan Paulus berkata, "Aku hanya hamba Yesus Kristus," katanya. Nah, ketika Paulus ada di Filipi memang banyak tanda. Ketika dia digigit ular, maka orang-orang di Filipi itu percaya kalau yang digigit ular itu akan mati. Tetapi Paulus tidak mati digigitnya. Maka orang-orang penyembah-penyembah berhala itu di situ mengatakan, "Oh, ini Tuhan," katanya. Makanya Paulus marah, "Tidak, aku hamba Yesus Kristus." Itulah yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 saya baca. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Salah. Kami misionaris manusia biasa. Bukan hamba Allah yang maha tinggi, bukan. Kami tidak layak mendapat julukan seperti itu. Makanya Paulus marah. Jangan diagung-agungkan itu Paulus. Oke, saya counter ya. Anda keliru melakukan framing itu. Kenapa? Galatia 4 nomor 14 justru Paulus itu mau disambut seperti malaikat. Malahan dia katakan seperti menyambut Yesus Kristus dia itu. Ya, Galatia 4 nomor 14, "Sungguh pun demikian keadaan tubuhku yang merupakan percobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah.
malahan sama seperti menyambut Yesus. Berarti Paulus juga menyamakan dirinya seperti Tuhan. Jadi Anda keliru ketika dia mengatakan, Anda katakan dalam Kisah Rasul 16 itu bahwa dia tidak mau ditinggikan. Maksudnya yang benar maksudnya adalah Paulus tidak mau disaingi oleh iblis. Apa itu? Tafsir liar. Tafsir liar namanya itu Pak Ustaz. Itu Galatia 4 nomor 14. Seluruh nabi tidak kami agung-agungkan, tidak. Nah, itu tapi Paulusnya yang kumaksud. Paulusnya yang kumaksud. Oke, pertanyaan saya yang terakhir. Pertanyaan saya yang terakhir kepada saudara. Pertanyaan saudara saya yang terakhir. Apakah betul bahwa yang mencontohkan Kristen menyembah Yesus selain orang Majusi adalah iblis? Jawab, ya atau tidak? Tidak. Memang ada yang dirasuki iblis. Yang tadi Kisah Para Rasul 5 menyembahnya karena iblis. Yang tadi Kisah Para Rasul 5 itu apa? Iblis tahu kalau Yesus itu adalah Allah. Oke, makanya aku tanya, yang mencontohkan selain orang Majusi menyembah kepada Yesus, iblis atau bukan? Ya atau tidak? Tidak. Iblis tidak mencontohkan. Buktinya di situ orang itu masuk dan menyembah kepada Yesus. Ini aja, ganti-gantian aja bicara. Jangan Anda sembunyikan, datanya sudah jelas. Oke, sudahlah. Oke, menang Pak Ustadz. Oke, gitu harus Anda akui kebenaran itu bahwa iblis merasuki orang dan menyembah kepada Yesus. Oke, pencinta debaters, itulah tadi debat antar Ustaz Suma dengan anak Batak ya. Dan bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar aja ya. Oke, semoga video ini kita bisa ambil ilmunya ya. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.